wajib, tapi dalam keadaan kepepet. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah engkau menggantungkan sesuatu pada amal, karena menggantungkan sesuatu pada amal itu mazmum, tercela. Gantungkanlah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna tawakal, berserah diri. Semata-mata ikhtiar itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang terjadi pada perang Badar. Tapi ketika ada kesempatan, kemampuan untukmu melangkah, seperti kejadian perang Khandaq, jangan berdiam diri saja, jangan hanya berdoa saja. Lakukan apa yang kamu bisa. Bertanyalah kepada ahlinya. Jika tidak ada lagi orang yang mampu menolongmu, katakan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang akan menolongmu, wahai orang-orang yang bertakwa. Wa may yatawakkalu fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasbuh, Allah yang akan mencukupimu, yang akan menyelesaikan urusan-urusanmu. Di sini orang-orang kafir mengepung kota Madinah selama 15 hari. Illa antafarraqat, tumeka maring yento pisah-pisah. Illa antafarraqat, tumeka maring yento pisah-pisah apa kalimatul ahzabi, kalimahe persatuane pira-pira bala perang. Apa kalimatul ahzabi, kalimahe persatuane pira-pira bala perang. Wasalatolan muasaake sapa Allahu Gusti Allah alaihi mengatasi qabail. Wasalatolan muasaake sapa Allah Gusti Allah alaihi mengatasi qabail. Rihan ing angin syadidatan kang banget. Kamu makhluk bumi, maka lakukanlah sesuatu yang tidak bertentangan dengan bumi, tapi di dalam dirimu ada ruh. Ruh itu tiupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan strategi langit. Ikhtiar bumi, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya dengan isyarahnya Salman Al-Farisi menggali parit-parit di kanan kiri kota Madinah. Tapi jalur langitnya tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai keajaiban turun, dikatakan wasallallahu alaihi rihan syadidatan. Allah mengirimkan angin yang begitu dahsyat yang porak-porandakan tenda-tenda orang-orang kafir ini. Wa junudan lan pira-pira tentara lam yarau kang ora padha kang ora bisa padha weruh sapa qabail haming junud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan pasukan-pasukan tentara yang tentara ini tidak bisa dilihat
oleh panca indera, oleh mata orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi ini. Qola'at kang bedul, qola'at kang bedul sopo junudun autada ing pira-pira autadahum ing pira-pira patok apa iki namanya tendane Qabail. Autadahum ing pira-pira patoke tendane pira-pira Qabail atau Qabail, pira-pira kelompok. Yang mana dengan angin yang dahsyat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan tentara-tentara yang tidak kelihatan untuk mencabut patokan-patokan tenda orang-orang kafir. Berterbanganlah kala itu tenda-tendanya orang-orang kafir. Makmur kafir. Inilah pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang beriman, datang kepada orang-orang yang beriman. Wa kafaat lan mutahake, wa kafaat lan mutahake rihan syadidatan fudurahum ing pira-pira kendile Qabail. Angin itu menjatuhkan kendi-kendi stok makanan dan air, persediaan logistik pasukan dari Arab wal Yahud. Wasafat lan niyopake oporihan syadidan, oporihan syadidun alaihi ing atase Qabail at-turaba ing betul, at-turaba ing betul. Dan angin-angin ini, angin-angin yang kencang ini menerbangkan debu-debu padang pasir. Waromat lan balangi, waromat lan balangi oporihun syadidun bil haso kelawan krikil. Hum ing Qabail bil haso kelawan krikil. Kerikil-kerikil berterbangan menyerang orang-orang kafir. Baharabu mongko podo melayu sapa Qabail min lailatihim saking wengine Qabail, saking wengine Qabail. Masya Allah, pertolongan Allah, keajaiban Allah itu pasti datang. Kapan? Ketika kamu bergantung total kepadanya, ketika keimananmu luar biasa kepadanya, merasa ragu, rasa maman dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang memberikan masalah dalam hidupmu, ketahuilah kala itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengujimu seberapa kuat keimananmu. Dan perlu kamu ketahui, ujian dengan peringatan itu berbeda. Kadang ada orang yang ketika diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berlaku semaunya menuruti hawa nafsunya. Dipanggil oleh Allah melalui suara muadzin, hayya 'alas shalah, tidak mau datang. Ketika diberi rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpikir tentang infak sedekah, dia hanya berpikir untuk kemaksiatan, untuk hula-hula saja, untuk kebahagiaan nafsunya. Setelah itu datang masalah yang begitu besar dalam hidupnya. Dia berkata, ya Allah, ujian apa lagi yang menimpa? Ini lucu. Kok lucu? Ibarat orang yang diajak sekolah, dia tidak pernah sekolah, kok ikut ujian.
Anak yang bolos terus dalam sekolah kok ikut ujian, apa yang diuji? Dia tidak paham pelajaran kok diuji. Dia tidak bisa naik kendaraan kok diuji SIM. Orang lumpuh diuji kelulusan SIM. Orang yang lumpuh bisu tuli ujian kelulusan PNS. Ini akalnya di mana ini? Ujian penerimaan perangkat desa, dia tidak daftar kok ujian. Buka Quran surah Ar-Rum ayat 41. Saya ulangi, Ar-Rum ayat 41. Betapa banyak kerusakan di permukaan bumi dan lautan disebabkan oleh tangan manusia. Orang yang berkata, ujian apalagi ini ya Allah? Kamu mendapatkan masalah karena tanganmu sendiri, ulahmu sendiri. Allah memperingatkanmu, kamu tidak memperdulikannya dengan ayat-ayat qaulinya, dengan firman-firmannya melalui lisan para ulama, dai dan mubaligh. Tidak mampu menembus sanubarimu. Kok bisa kamu ketika tertimpa masalah tidak mampu berdiri, kamu mengatakan ujian apa lagi ya Allah? Kamu kok tidak malu kan? Minimal malu dengan dirimu sendiri.